Shalom, kita berjumpa kembali untuk bertumbuh bersama di dalam gerakan baca Alkitab Gema. Dan senang kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dari 1 Samuel pasal yang ke-19. Anda bisa membacanya dari 1 Samuel pasal yang ke-19. Saya akan membacakan beberapa ayatnya pada kesempatan kali ini. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ketika Saul duduk di rumahnya, roh yang menyusahkan dari Tuhan menghinggapi dia. Ada tombak di tangan Saul, sementara Daud memainkan kecapi di tangan. Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombak itu. Tetapi Daud mengelak dari tombak Saul yang ditancapkan ke dinding. Daud lari dan luput malam itu. Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengintai dia dan membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, "Jika engkau tidak meloloskan diri malam ini, besok engkau akan dibunuh." Nah, kemudian kita melanjutkan lagi ke ayat 18 hingga yang ke-20. Daud melarikan diri dan lolos. Ia datang kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya semua yang dilakukan Saul terhadap dirinya. Kemudian ia pergi bersama Samuel, lalu mereka tinggal di Nayot. Saul diberitahu, Daud ada di Nayot di Rama. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk menangkap Daud, tetapi mereka melihat sekumpulan nabi sedang kepenuhan yang dipimpin oleh Samuel. Roh Allah juga menguasai orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Nah, itu adalah beberapa bacaan kita pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan berdoa sejenak. Tuhan, kami datang untuk boleh menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan, untuk boleh dibimbing lewat setiap pencerahan dan pesan yang datangnya daripada Tuhan melalui firman ini. Bersamalah dengan kami, berbicaralah kepada kami, jadikanlah kami baru lewat kuasa firman yang diproses oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini kita melihat sebuah tantangan yang besar sekali. Berbicara tentang kesulitan dan musuh itu lebih mudah dikatakan di dalam mulut, tapi waktu kita mengalami, kita itu bisa nggak tidur. Kita bisa nangis-nangis sendiri. Kita itu bisa sampai bengong. Diajak ngomong tidak dengar. Susah berpikir. Berbagai macam hal terjadi waktu kita memiliki musuh. Nah, tetapi bukan sekedar musuh. Di bagian ini kita melihat musuhnya adalah musuh yang sangat luar biasa. Seorang raja, seorang pimpinan, seorang yang powernya itu menguasai seluruh kehidupan daripada Daud. Berbicara tentang kekuatan militer, berbicara tentang kekuatan ekonomi, berbicara tentang berbagai macam hal, itu raja menguasai. Dan musuh daripada Daud adalah Raja Saul pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ya tidak mudah tantangan yang dihadapi Daud. Karena musuhnya adalah sebuah musuh yang sangat besar, sangat kuat sekali. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya lebih jauh lagi, lebih detail lagi, apakah Daud adalah seorang yang tidak siap untuk masalah ini? Ya kan, kadang-kala kita seringkali menghadapi masalah, kalau kita berkaca sedikit terhadap hidup kita tahu bahwa saya tidak siap menghadapi masalah ini. Saya hidup tidak ada tabungan yang cukup. Sehingga begitu ada tantangan, begitu ada masalah, begitu ada kebutuhan mendesak, kita kesulitan besar. Waktu kita itu sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, kita tidak memiliki ilmu yang cukup menghadapi. Sehingga kita itu kepayahan. Kita itu betul-betul susah menemukan solusi karena kita nggak punya ilmu yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau kita melihat Daud menghadapi musuh dan musuh yang besar, sebetulnya kalau kita pikir, kita lihat, Daud itu harusnya bisa lolos.
Kenapa? Kita melihat sekarang ke detail-detailnya. Daud sebenarnya memiliki kemampuan terbaik untuk menghadapi musuh pada waktu itu, yaitu adalah Raja Saul. Pertama, karena kita melihat hubungan dengan anak raja, yaitu Yonatan, sangat baik sekali. Itu di dalam 1-8, Yonatan itu putranya sampai membela akan Daud sendiri. Nah, jadi sebenarnya di situ ada sebuah persiapan, ada sebuah hal yang sebenarnya Daud itu punya di dalam dirinya, yang dia sudah miliki, dia persiapkan, ada bersama dengan dia waktu menghadapi tantangan, menghadapi musuh. Kemudian yang kedua, kita melihat Daud sendiri memiliki kemampuan fisik yang baik dan insting mental itu masih tajam. Nah, makanya waktu dilempar tombak, itu dia bisa menghindar, ya kan? Kalau badannya nggak kuat, ya matanya lihat, badannya nggak bisa gerak, ya, pencap, gitu kan? Ya, demikian juga begitu ya. Daud ternyata sudah siap fisik dan mental, sehingga waktu ada serangan dia itu siap, fisiknya baik, menghindar, mentalnya tuh juga masih tajam. Dia melihat gelagat tidak bagus, dia langsung merespon. Nah, jadi di sini kita melihat dia punya kondisi fisik dan mental yang baik. Kemudian yang ketiga, kita melihat juga ya bahwa dia juga dilindungi juga oleh putri dari Raja Saul, itu daripada ayat yang ke-11 sampai ke-17. Nah, ini kan Mikal memang anaknya raja, dan kita tahu nggak, bukannya jarang ya, sering kali kadang-kala itu ada anak lebih milih orang tuanya, apalagi orang tuanya yang lebih berkuasa, lebih banyak duit, lebih powerful dibandingkan pasangannya, suaminya, istrinya. Sehingga ya udah, saya nurut aja keluarga saya, toh yang hubungan darah kan keluarga saya, ya toh raja saya kan yang berkuasa. Jadi wah, suami istri bisa dikorbankan. Tapi enggak loh, Mikal di sini dia betul-betul dalam hubungan dengan Daud pasti cukup baik, sehingga dia bersedia untuk melindungi Daud. Walaupun dia tahu ya Saul punya kepemikiran yang berbeda, bapaknya yang berkuasa, tapi Mikal protect. Nah, jadi di sini kita bisa melihat begitu ya, bahwa ada Daud itu mempersiapkan diri dengan baik, mengelola hidup dengan baik. Ya, sehingga relasi juga baik, fisik itu juga baik, mentalnya juga baik, dan kita juga melihat yang terakhir di bagian 18-24, hubungan dia dengan hamba Tuhan juga baik. Dia lari kepada Samuel. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, Daud adalah contoh karakter yang lengkap, yaitu adalah seorang yang sebenarnya mempersiapkan semua solusi untuk semua masalah. Dia bukannya tidak siap, dia siap untuk menghadapi masalah-masalah. Dia mengelola hidupnya itu dengan baik. Ya, dari sudut pandang ini maka kita bisa melihat begitu ya, bahwa Daud adalah seorang yang sebenarnya sudah siap, tetapi dia menghadapi sebuah ujian yang memang Tuhan persiapkan buat dia untuk semakin menguduskan dia. Ya, Tuhan menguji bukan berarti Tuhan membenci atau meninggalkan, enggak. Tuhan menguji karena ingin menjadikan Daud lebih baik, ingin menjadikan kita itu lebih baik. Nah, maka kita bisa melihat begitu ya, beberapa hal yang hari ini saya ajak pada beberapa poin yang akan kita dengarkan. Pertama, mari kita melihat diri kita sendiri pada hari ini. Apakah kita adalah orang yang gampang stres? Waktu ada musuh, ada tantangan, kita gampang stres atau tidak? Nah, itu kita perlu mengenal diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri, tapi perlu mengenal. Ada di antara kita yang gampang sekali stres, gampang sekali itu takut, gampang sekali punya musuh, punya masalah sedikit, langsung itu stres, langsung tidak bisa tidur. Langsung itu mulai kata-katanya jadi tajam, kata-katanya jadi kasar. Kenapa? Karena di dalam hati itu ada stres. Nah, kita perlu mengenal diri kita. Karena dengan itu kita bisa mewaspadai, oh saya ini orangnya gampang stresan, jadi saya harus hati-hati. Apa yang terjadi, apa yang buat saya stres? Nah, kita perlu pikir, karena kalau kita mengenal diri kita, kita berdoa itu juga lebih nyambung dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan saya ini gampang stres. Saya ini gampang stres kalau urusannya masalah orang. Saya nggak peduli masalah sakit, saya nggak gampang stres. Masalah uang saya nggak gampang stres. Tapi kalau masalah relasi, suami istri saya salah ngomong sama saya, anak saya salah ngomong sama saya, orang tua saya salah mengerti saya, sahabat saya itu menjauhi, wah saya stres setengah mati. Di situ kita tahu waktu kita doa itu harus doa apa? Tuhan, saya ini rapuh masalah relasi, saya rapuh masalah dikasih, Tuhan tolong. Tapi ada orang lain masalahnya beda. Relasi tidak masalah, kerja keras tidak masalah, pelayanan tidak masalah. Masalah duit, aduh ampun, masalah duit sedikit aja. Wah, uring-uringan setengah mati. Nah, di situ kita doa sama Tuhannya lebih jelas. Kita bawa, Tuhan ini problem saya. Ini saya gampang cemas masalah ini. Ini menjadi hal yang sangat penting rasanya dalam hidup saya. Sedikit ada masalah saya cemas. Nah,
Itulah spiritual practice kita, praktik rohani kita, kita arahkan doa kita ke arah sana. Nah, yang kedua, terus dalam kehidupan kita juga belajar dari Daud. Hidup itu dipakai sebaik-baiknya mempersiapkan tantangan yang mungkin ada. Kita harus mempersiapkan solusi-solusi yang ada untuk tantangan-tantangan yang mungkin ada. Kita nggak boleh hidup itu sekedar jalan. Jadi tantangan finansial mungkin ada. Apa solusi yang harus kita persiapkan? Kita ada aset, ada tabungankah untuk menghadapi kalau ada hal yang seperti itu? Kita tentu aja bisa punya musuh, tetapi apakah kita punya network koneksi yang baik dengan orang-orang yang lain? Dengan atasan-atasan yang lain, sehingga mereka bisa menjadi orang yang support kita waktu ada musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Apakah kita punya waktu-waktu yang indah dengan anak-anak kita, istri kita, sehingga waktu ada masalah, memori-memori indah itu boleh membantu hubungan kita dipulihkan kembali. Siapkan itu semua. Jangan sia-siakan hidup kita. Nah, yang terakhir, mari kita juga belajar dari Daud. Bertambah lama, bertambah kuat di dalam Tuhan, bukan bertambah lemah. Jadi selalu ingat bahwa Tuhan menolong. Dan kalau kemudian kesulitan datang lagi, kita jangan lebih letoy, kita harusnya jadi lebih kuat di dalam Tuhan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya begini. Kalau sebelumnya Anda sakit 3 hari, Anda berdoa sama Tuhan, Anda menghadapi masalah, setelah 3 hari Anda sembuh. Berikutnya Anda sakit, jangan cuma 2 hari, udah mulai ngomel sama Tuhan. Tuhan gimana, Tuhan kemana? Dulu 3 hari kuat, sekarang 2 hari udah mulai ngomel-ngomel, protes sama Tuhan. Jangan, harus lebih kuat. Kalau yang dulu 3 hari kuat, berikutnya sakit 30 hari, harus lebih kuat, tetap kuat sama Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya 3 hari Tuhan udah tes saya bisa kuat. Sekarang Tuhan kasih 30 hari, saya juga percaya Tuhan yang sama ada, saya mau tetap lebih kuat. Jadi tambah hari, tambah kuat. Bukan tambah hari saat Tuhan tolong lebih letoy, lebih lemah. Bersama Tuhan lebih kuat. Dan percayalah Tuhan tidak meninggalkan, seperti bagian terakhir di ayat 18-24 ayatnya yang kita baca hari ini. Daud sudah pasrah sekali, lari kepada hamba Tuhan Samuel. Yang lindungin terakhir siapa? Tuhan. Saul bahkan raja sendiri datang. Roh Tuhan memenuhi dia sehingga dia tidak bisa melawan Tuhan. Dia tergeletak di sana. Daud aman. Percayalah Tuhan yang sama melindungi saya dan Anda. Kita berdoa. Tuhan, inilah firman yang kami renungkan. Biarlah firman itu masuk ke dalam hidup kami dan Roh Kudus menjadikannya bagian daripada hidup kami, mentransformasi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa.